Puji Tuhan, sejak tadi jam 11, jam 12 sampai jam 1 siraman firman Tuhan bagi Penatua Ibu Dr. Anda Yeni Abui, anak-anak, cucu, kakak adik, saudara bersaudara sudah didengar lewat pujian dan penyembahan dari beberapa kelompok, sehingga saat ini juga kita bersyukur karena kita boleh lagi mendengar firman Tuhan. Semoga firman-firman yang sudah diperdengarkan tadi akan terus memberi satu kekuatan, pedoman dan petunjuk bagi kita, terutama keluarga. Dan itu berarti keluarga ini menyeluruh dunia, di mana-mana kan? Nah, karena itu kita bersyukur dari kelompok-kelompok orang percaya datang memberi penghiburan, kekuatan kepada keluarga. Dengan peristiwa kematian ini kita bertanya, kenapa manusia mesti mati kan? Peristiwa ini dimulai sejak manusia lebih memilih dan menyukai dosa. Dosa itulah penyebab timbulnya maut bagi kehidupan manusia. Manusia harus menerima upah dosanya. Karena itu peristiwa ini tidak pernah memilih waktu kapan atau siapa yang akan dia panggil kembali ke pangkuannya, muda ataupun tua, dalam waktu sehat ataupun sakit. Dengan banyak cara Tuhan menyatakan kuasanya. Karena itu firman Tuhan katakan tak terselami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup ini. Siapa yang mau menduga itu rencana Tuhan dalam hidup ini? Memang orang kalau masuk rumah sakit ataupun sakit pasti saja sudah mengarah mau bayar dia secara jasmani atau semua bayar betul-betul. Tapi maksud bayar betul-betul berarti dia sudah akan merasakan itu penderitaan dan sakit penyakit. Ada orang yang selamat artinya dia sembuh secara jasmani, kembali lagi ke rumah. Tapi ini merupakan satu kesembuhan secara sempurna, karena dia tidak lagi akan mengalami sakit penyakit yang diderita. Hampir 1 bulan di rumah sakit. Berapa kali video call karena memang belum bisa berkunjung. Video call berdoa, masih sempat bercerita dengan Pak John. Terakhir video call berdoa di rumah sakit. Dalam keberadaan hidup Bapak John sungguh-sungguh telah memberikan satu hal yang bermakna pasti. 44 tahun perjalanan hidup berumah tangga, 22 anak laki-laki dan perempuan lengkap. Dalam berbagai pelayanan sampai saat ini Ibu Dr. Anda Penatua Yeni sebagai Penatua Wanita Kaum Ibu Jemaat Siloam Denpinang II, pasti sedikit pun apa yang sudah dipersembahkan oleh suami ini, Papa Opa ini, Bapak John, perlu diperhitungkan. Waktu memangnya tak bisa jalan, mau melayani Pak John, motor boleh pakai, foto boleh pakai, Penatua Yeni gonceng, pelayanan demi pelayanan. Dan karena itu apapun yang sudah dipersembahkan oleh Bapak John selama dalam pelayanan, tentu itu perlu kita hargai sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, cucu, bahkan juga jemaat yang ada. Firman Tuhan mengingatkan kita betapa kehidupan manusia itu sangat terbatas, dan peristiwa ini tidak memilih siapa yang akan dia panggil. Upaya-upaya dokter-dokter ahli spesialis menurut Penatua Yeni bersama-sama dengan kakak Bapak Lepsi bersama Ibu Caroline, anak-anak Romi, Yuli, bersama-sama bergumul berjuang demi kalau boleh masih boleh hidup. Tetapi itulah kuasa Tuhan. Secanggih apapun
dokter. Kalau Tuhan sudah berkenan, tidak ada satupun yang akan menghalangi kuasa Tuhan itu. Dan itulah satu kenyataan. Dan karena itu banyak hal yang tidak pernah kita duga terjadi dalam hidup ini. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan itulah karya Kristus. Dan karena itu kita sangat berbangga dengan karya Kristus yang sudah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Mengawali ayat ini, ayat dia katakan, sesungguhnya pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan karena itu orang yang sudah mati lebih dulu, ketika dia akan datang kembali, nafiri akan berbunyi, maka dinyatakan oleh firman Tuhan, orang-orang mati akan dibangkitkan, akan dibangunkan dari tidurnya yang panjang. Dan kita mungkin yang masih hidup akan diangkat dan diubahkan. Dan itulah jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya. Apa yang harus kita jawab dengan karya keselamatan Tuhan ini bagi kita? Firman Tuhan katakan, syukur kepada Allah karena Kristus yang telah memberikan kemenangan dan memberikan kehidupan kekal. Dan apa jawaban kita? Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh berarti iman yang sudah kita miliki, mari kita mantapkan kualitas iman kita, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Jangan sampai kita berbalik, karena Kristus itu sudah menjamin hidup dan mati orang percaya. Itulah kebanggaan. Mati sekalipun, kasih karunia Kristus tidak akan hilang. Dan apalagi kita yang masih hidup. Karena itu saudara-saudara, berdirilah, jangan goyah. Firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Apa yang harus kita lakukan di saat-saat ini? Menjawab karya keselamatan Kristus yang Dia sudah kerjakan untuk kita. Berdiri teguh, jangan goyah. Kasih kuat orang beriman, kasih kuat orang berimun, supaya benar-benar orang sehat jasmani maupun rohani. Terutama rohani kita selalu sehat. Kalau rohani kita sehat, berarti kita mampu menghadapi kenyataan sesulit apapun, seberat apapun penderitaan yang akan kita hadapi. Tentu kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Peristiwa ini sekali lagi tidak memilih siapa. Dan karena itu aminkan apa yang Tuhan sudah buat itu yang baik. Bagi kaum keluarga, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengakhiri periode Ibu dan Tua Yeni, karena memang usia memang sudah bisa terpilih. So 60-an, 60 berapa? 66. Ngisi hari-hari hidup baik sebagai anak-anak cucu. Marilah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita mantapkan iman percaya kita kepada Tuhan dengan saling mengasihi, saling mengampuni. Ibu Yuli bersama Bapak Robi, Mama memang masih ada, memang Mama masih kuat. Ada 2 bulan lagi pernah masuk rumah sakit. Puji Tuhan, bukan Ibu Yeni yang Tuhan panggil lebih dulu, tapi Bapak John justru yang Tuhan panggil lebih dulu. Ada 2 bulan, dia boleh besuk, dia boleh orang pilihan, tapi luar biasa nih orang pimpinan luar Dr. Andayeni ini. Kekuatan iman dan sungguh-sungguh diberikan Tuhan kepadanya. Sampai saat ini masih boleh berdiri teguh bersama-sama dengan kita semua. Nah, dengan kepergian suami tentu banyak hal yang perlu direnungkan. Banyak hal yang perlu direnungkan, banyak hal
oleh suami, papa, opa yang berkasih. Sebagai anak-anak, tentu kita bersyukur sempat menjadi seorang anak dari Bapak John. Dan anak-anak juga mungkin bersyukur karena sempat merawat papa selama dan keadaan seperti itu. Apapun yang sudah dipersembahkan, itu semua demi hormat dan kemuliaan. Kalau orang cuma mau bilang demi membalas jasa, kewajiban sebagai orang anak-anak terhadap orang tua terhadap anak-anak. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, siapapun dia, kita rela untuk melakukannya dengan tulus hati. Karena sesungguhnya apa yang orang buat selama ini selalu dilakukan Tuhan. Sebagai istri dalam perjalanan hidup berumah tangga selama 44 tahun, banyak kenangan yang tak terlupa dan mengenai karena itu sepertilah semuanya itu sambil anak-anak Roni dan Yuli bersama istri bahkan cucu-cucu yang ada bermain di pengurangan cucu-cucu sampai mesti jaga sampai saat ini pensiunkan itu sehingga anak-anak juga wajib menghargai dan menghormati orang tua ya. Sehingga apapun tanggung jawab kita sebagai orang tua dan anak-anak, mari kita juga persembahkan itu untuk hormat dan kemuliaan. Jangan goyah, dia telah selalu dalam kerajaan Tuhan. Orang semua yang masih hidup, marilah kita sadar tanpa Tuhan kita semua tak mampu melangkah setapak pun. Kita hanya berserah dan berseru kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak dengan banyak cara menolong kita dalam menghadapi apapun yang kita hadapi. Jangan juga kita terbuai terlena dengan kesuksesan, kebahagiaan, jabatan, kekuasaan, apapun yang ada kita nikmati saat ini. Jangan juga terlena. Semua itu akhirnya memang betul bagus. Cuma sama pulang dari 2 meter. Nyanda ada satu pun yang orang bawa pulang. Nyanda ada. Selain orang bawa baik bagus. Semua hanya tinggal tenang. Harta dan kekayaan benar juga orang perlu. Tapi mari kita selalu menghargai segala kebaikan orang tua kita, jasa-jasa baik orang tua kita, sehingga kita tidak ada menyia-nyiakan. Termasuk ini cucu-cucu sebesar-besar. Saya merasakan juga bagaimana opa punya pertanyaan dan pemberian diri. Tuhan terus akan menghibur keluarga besar yang tak tahu. Istri, anak-anak, cucu, kakak adik, kakak satu-satunya, kakak atau kakak Pak kakak satu. 2 bersaudara dari 2 bersaudara. Apa yang orang mau bawa pulang? Sehingga orang akan saling mengasihi, saling mengampuni satu sama lain. Tuhan Yesus akan menghibur dan menguatkan keluarga dan memberkati kita semua. Amin.